Ada saatnya kita semua berhenti membaca dari buku, bukan karena sudah menguasai ilmu, tapi karena hidup kita sendiri telah menjadi kitab laku. Ada saatnya lisan tidak mampu lagi menjelaskan, karena Allah langsung yang mengajarkan di ruang paling sunyi dalam jiwa yang paling kosong. Itulah saat ketika Allah mengajar, bukan lewat huruf, bukan lewat suara, dan bukan lewat akal semata, tapi lewat rasa, lewat peristiwa, lewat kehilangan, lewat pengkhianatan, dan lewat sepi yang membuat kita tidak punya siapa-siapa selain Dia. Disitulah kita merasakan kehadirannya yang membimbing bukan dengan kata, tapi dengan isyarat yang nyata. Seperti satu kejadian yang bisa menjadi pelajaran tentang sabar, seperti satu perpisahan yang menjadi pelajaran tentang tawakal, seperti jatuhnya air mata yang bisa menjadi pelajaran tentang makna cinta tiada bersyarat. Dan semua itu tidak diajarkan oleh manusia, tapi semua itu ditulis oleh Dia sendiri di papan hati kita yang tidak bernama. Dan kita hanya bisa berkata dalam diam, "Ya Rob, Engkaulah guruku, ajarkan aku membaca tanda-tandamu. Jangan biarkan aku sibuk mencari penjelasan hingga aku lupa bahwa Engkau sendiri adalah jawaban." Ketika Allah yang mengajar, sungguh tidak ada yang rumit, tidak ada yang kacau, dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya menjadi bagian dari jalan pulang. Dan siapa yang pernah diajar langsung olehnya, maka ia akan merasa cukup, tidak butuh gelar, tidak haus pengakuan, dan tidak perlu sorotan. Sebab hatinya telah disinari cahayanya yang tidak bisa dan tidak butuh penjelasan, tapi hanya bisa dirasakan. Ada kata-kata yang sekedar lewat, dan ada kata-kata yang menembus langit hati kita, bukan karena siapa yang mengucapkan, tapi karena siapa yang menggerakkan kata itu untuk sampai di telinga kita. Kita tidak pernah tahu kalimat mana yang akan menggugah, tapi jika Allah yang mengirimkan, maka satu kata bisa membuat jatuhnya air mata. Kadang Allah membimbing kita lewat nasihat seorang sahabat, lewat pesan sederhana, atau sepotong ayat yang terbaca, dan entah mengapa terasa baru. Padahal sering kita lihat, kadang Allah berbicara lewat kalimat yang kita baca di selembar kertas, atau lewat lirik yang tidak kita sangka, namun mengandung isyarat makna. Dan lebih sering lagi, Allah membimbing kita lewat kata-kata yang muncul dari hati kita sendiri. Kata yang tiada pernah terpikir, tiba-tiba muncul di dalam jiwa. Diam-diam menegur, begitu lembut, namun sangat menusuk. Berhentilah, kembalilah, tenanglah, aku bersamamu. Kalimat ini muncul bukan dari pemikiran, tapi dari kesadaran yang terdalam. Sebab ia datang bukan karena kita mencari, tapi karena kita sedang dibimbing. Dan itulah rahasia para pecinta. Mereka belajar mengenali bahasa Allah yang tersembunyi di antara kata-kata biasa. Karena bagi mereka, yang menghidupkan bukanlah huruf, melainkan nur yang dibalik huruf. Dan sekarang kita mulai percaya bahwa tidak ada kata-kata yang kecil jika itu dikirim olehnya. Tidak ada bisikan yang sia-sia jika itu berasal dari kehendaknya. Dan tidak ada nasihat yang hampa jika itu datang dari cahayanya. Maka kita pun akan mulai menjaga lisan. Sebab boleh jadi suara kita bisa menjadi perantara bimbingan bagi orang lain. Dan kita akan mulai mendengar lebih khusyuk. Karena boleh jadi Allah sedang menyampaikan sesuatu lewat suara orang yang tidak pernah terduga.